Bayangkan, setelah berbulan-bulan menatap jeruji besi yang dingin, Ammar Zoni akhirnya melangkah keluar dari penjara. Tapi tangisan Dokter Kamelia membuatku menahan napas. Ini bukan air mata lega. Ada cinta terlarang, kebenaran yang dikubur, dan kebebasan yang dibayar dengan kehancuran. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang masih terpenjara setelah Ammar bebas? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku masih ingat dengan jelas pagi itu. Bukan karena matahari yang terbit lebih lambat dari biasanya, bukan pula karena udara yang terasa lebih dingin. Pagi itu terasa berat karena satu hal sederhana, namun menekan dadaku sejak aku membuka mata. Hari ini, kakakku pulang. Aku berdiri di depan gerbang penjara dengan tangan yang terus berkeringat, meski aku sudah berusaha menyembunyikannya dengan memasukkan telapak ke saku jaket. Dinding tinggi berwarna kusam itu menjulang tanpa rasa bersalah, seolah tidak pernah menyimpan tangisan, doa, dan jeritan orang-orang di dalamnya. Bagiku, tembok itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah saksi bisu dari tahun-tahun yang direnggut dari hidup Ammar. Namaku Aditya Zoni. Aku adik kandungnya. Dan hari ini, aku berdiri sebagai orang yang menunggu, bukan hanya kepulangan seorang kakak, tetapi jawaban atas terlalu banyak pertanyaan yang tak pernah berani aku ucapkan. Angin pagi menyentuh wajahku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang sejak subuh tak mau berdamai. Di sekelilingku, beberapa keluarga lain juga menunggu. Ada yang duduk bersandar di motor, ada yang mondar-mandir dengan wajah tegang, ada pula yang menangis pelan seolah takut suaranya didengar oleh langit. Aku memilih berdiri diam. Karena jika aku duduk, mungkin kakiku akan gemetar terlalu jelas. Sudah terlalu lama aku membayangkan momen ini. Bagaimana wajah Ammar saat melangkah keluar? Apakah ia masih akan tersenyum seperti dulu, atau justru menunduk seperti orang asing? Dalam kepalaku, kenangan datang bertubi-tubi tanpa izin. Ammar sebelum semua ini adalah sosok yang selalu terlihat kuat. Ia bukan tipe kakak yang banyak bicara, tetapi kehadirannya selalu terasa. Saat aku ragu, ia berdiri di depan. Saat aku jatuh, ia mengulurkan tangan tanpa perlu diminta. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa kakakku tidak mungkin runtuh. Dan kenyataan membuktikan betapa bodohnya aku. Kasus itu datang seperti badai. Cepat, kejam, dan tidak memberi waktu untuk berpikir. Dalam hitungan hari, nama Ammar berubah dari kebanggaan keluarga menjadi bisikan yang dibicarakan orang dengan setengah suara. Aku masih ingat tatapan mata ibu saat pertama kali mendengar kabar itu. Tatapan yang kosong, seolah sebagian jiwanya ditarik paksa. Aku juga ingat diriku sendiri. Bingung, marah, dan tidak tahu harus percaya pada siapa. Langkah kaki mendekat dari arah kanan. Aku menoleh dan melihat seorang perempuan berdiri tak jauh dariku. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya pucat, dan kedua matanya terlihat lelah. Aku mengenalnya tanpa perlu diperkenalkan. Dokter Kamelia. Dokter yang selama ini menangani kondisi kesehatan Ammar selama masa penahanan. Perempuan yang namanya terlalu sering disebut kakakku setiap kali kami bertemu, tetapi selalu disertai kalimat singkat dan cepat, seolah Ammar tak ingin aku bertanya lebih jauh. Aku mengangguk kecil sebagai salam. Ia membalas dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Ada sesuatu dari caranya berdiri yang membuatku gelisah. Tangannya saling menggenggam erat, seolah jika dilepas, ia akan kehilangan kendali. Matanya tak pernah benar-benar lepas dari gerbang besi di depan kami. Aku ingin bertanya, mengapa ia terlihat setegang ini? Mengapa napasnya terdengar berat? Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Selama ini aku belajar satu hal. Tidak semua pertanyaan siap menerima jawaban. Waktu berjalan lambat. Terlalu lambat. Setiap detik terasa seperti ditarik panjang oleh kesabaran yang mulai rapuh. Aku menunduk, memperhatikan ujung sepatuku yang mulai berdebu. Aku mencoba menghitung napas, satu persatu, agar pikiranku tidak melayang terlalu jauh. Lalu suara itu terdengar. Bunyi gerbang besi yang dibuka. Suaranya mengiris, kasar,
dan menggema. Seketika semua kepala terangkat. Semua mata tertuju ke satu arah yang sama. Aku merasakan dadaku mengencang, seperti ada tangan tak kasat mata yang menggenggam jantungku. Satu persatu orang mulai keluar. Wajah-wajah yang asing bagiku, namun jelas penuh emosi bagi orang-orang yang menunggu mereka. Tangisan pecah di beberapa sudut. Pelukan terjadi tanpa kata. Aku berdiri kaku, mencari satu wajah yang paling aku kenal. Hingga akhirnya, aku melihatnya. Ammar melangkah keluar dengan langkah pelan. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku menjenggonya. Bahunya sedikit turun, namun wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang, bahkan. Matanya menyapu sekeliling, lalu berhenti padaku. Detik itu, semua kata yang pernah aku siapkan menguap begitu saja. Kami saling menatap. Tidak ada teriakan. Tidak ada lari. Hanya pandangan yang penuh cerita. Aku ingin berlari memeluknya, tetapi kakiku terasa berat. Seolah aku takut, jika aku terlalu cepat mendekat, semua ini hanya ilusi yang akan hilang begitu kusentuh. Ammar tersenyum kecil. Senyum yang aku kenal, tetapi terasa berbeda. Ada kelegaan di sana, namun juga sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang belum selesai. Aku melangkah satu kali, lalu berhenti. Karena di sampingku, aku mendengar isak tertahan. Aku menoleh. Dokter Camelia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. Bahunya bergetar, dan untuk sesaat, ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tangisan itu bukan tangisan lega. Aku tahu itu. Ada ketakutan di sana. Ada beban yang terlalu berat untuk ditumpahkan di tempat umum. Ammar melihatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari gerbang itu, ekspresi kakakku berubah. Wajahnya menegam, matanya melembut, dan langkahnya berhenti tepat di hadapan kami. Aku pulang, katanya pelan. Dua kata yang seharusnya membuat dunia terasa lebih ringan. Namun entah mengapa, di dadaku justru tumbuh rasa yang berbeda. Aku memeluk Ammar. Tubuhnya terasa nyata, hangat, dan rapuh. Tanganku gemetar saat menepuk punggungnya. Aku ingin berkata banyak hal, tetapi lidahku keluh. Di balik bahunya, aku melihat Dokter Camelia menangis lebih keras. Dan saat itu, tanpa alasan yang jelas, aku tahu satu hal. Kepulangan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan aku, Aditya Zoni, baru saja melangkah ke dalam kisah yang akan mengubah hidup kami semua. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari yang kubayangkan. Ammar duduk di kursi depan, menatap jalan tanpa banyak bicara. Aku berada di belakang kemudi, sementara Dokter Camelia memilih duduk di kursi belakang, menjaga jarak yang anehnya terasa penuh makna. Tidak ada percakapan panjang, hanya suara mesin dan napas kami yang sesekali terdengar berat. Aku beberapa kali melirik pantulan wajah kakakku dari kaca spion. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya tubuhnya yang lebih kurus, tetapi cara matanya memandang dunia. Dulu, Ammar selalu menatap ke depan, seolah yakin bahwa hidup bisa ditaklukkan dengan keberanian. Kini, tatapannya lebih berhati-hati, seperti seseorang yang sudah terlalu sering dikecewakan oleh harapan. Aku ingin bertanya banyak hal. Tentang hari-harinya di dalam sana. Tentang bagaimana ia bertahan. Tentang rasa sakit yang pasti tak pernah ia ceritakan lewat surat atau kunjungan singkat. Namun setiap kali aku membuka mulut, bayangan masa lalu muncul dan menahanku. Sebelum semua ini terjadi, hidup kami berjalan dengan ritme yang biasa. Ammar sibuk dengan dunianya, aku dengan duniaku. Kami tidak selalu bertemu, tetapi selalu tahu bahwa satu sama lain ada. Kakakku adalah tipe orang yang jarang meminta bantuan, tetapi selalu siap menjadi tempat bersandar. Aku masih ingat satu malam, jauh sebelum kasus itu mencuat. Kami duduk di teras rumah, minum kopi, dan berbincang tentang hal-hal ringan. Ammar menatap langit lama sekali, lalu berkata bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi manusia harus tetap memilih untuk jujur pada dirinya sendiri. Saat itu aku mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Kini, kata-kata itu menghantuiku. Perubahan Ammar sebenarnya tidak terjadi tiba-tiba. Aku menyadarinya terlambat. Ia mulai jarang tertawa, lebih sering menghindari tatapan mata saat berbicara, dan mudah lelah.
Aku mengira itu hanya tekanan pekerjaan atau masalah pribadi yang akan berlalu seiring waktu. Aku salah. Hari penangkapannya adalah hari di mana waktu seakan berhenti. Telepon berdering, suara panik terdengar di ujung sana, dan dalam sekejap, hidup kami terbalik. Nama Ammar memenuhi berita, spekulasi bertebaran, dan keluarga kami menjadi pusat perhatian yang tidak kami minta. Aku berdiri di antara rasa percaya dan keraguan. Aku ingin percaya pada kakakku. Namun dunia seolah berteriak sebaliknya. Tahun-tahun setelah itu terasa seperti lubang hitam. Setiap kunjungan ke penjara adalah pengingat bahwa ada jarak yang tak bisa kutembus. Ammar selalu berusaha terlihat baik-baik saja di depanku. Ia tersenyum, menanyakan kabar, bahkan sesekali bercanda. Tetapi aku tahu, semua itu hanya lapisan tipis untuk menutupi kelelahan yang menggerogoti jiwanya. Disitulah nama Dokter Camelia mulai sering muncul. Ada dokter yang baik di sini, kata Ammar suatu kali. Dia bantu banyak. Kalimatnya singkat. Terlalu singkat untuk seseorang yang biasanya pandai merangkai cerita. Setiap kali aku mencoba menggali lebih dalam, Ammar akan mengalihkan pembicaraan. Aku menghormati batas itu, meski di dalam hati muncul rasa penasaran yang tidak sehat. Pertama kali aku bertemu Dokter Camelia di ruang kunjungan, aku langsung merasakan keanehan. Cara ia berbicara pada Ammar tidak seperti dokter pada pasien. Ada perhatian berlebih di sana, tatapan yang terlalu lembut, dan jeda-jeda sunyi yang terasa syarat makna. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Namun hari demi hari, kehadiran Dokter Camelia semakin konsisten. Ia datang bukan hanya untuk memeriksa kondisi fisik Ammar, tetapi juga menemani dalam diam. Kadang mereka hanya duduk berhadapan, tidak banyak bicara, tetapi saling memahami. Aku, sebagai adik, berada di luar lingkaran itu. Mobil berhenti di depan rumah. Aku mematikan mesin dan menarik napas panjang sebelum turun. Ammar keluar lebih dulu, berdiri sejenak di halaman, menatap bangunan yang dulu ia tinggalkan dengan tergesa. Rumah itu sama, tetapi perasaan kami tidak lagi. Dokter Camelia turun terakhir. Ia menatap Ammar dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ada kelegaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum berani ia akui. Aku membuka pintu rumah. Aroma familiar menyambut kami, tetapi kehangatan itu terasa asing. Ammar melangkah masuk perlahan, seperti tamu yang takut mengganggu. Aku memperhatikannya tanpa berkedip. Tahun-tahun yang hilang itu tidak hanya merenggut kebebasan kakakku. Mereka juga menciptakan jarak di antara kami, jarak yang tidak bisa dijembatani hanya dengan kepulangan. Malam itu, saat semua orang tertidur, aku duduk sendirian di ruang tengah. Pikiranku dipenuhi potongan-potongan kenangan, percakapan setengah jadi, dan tangisan Dokter Camelia di depan gerbang penjara. Ada rahasia di antara kami. Aku merasakannya semakin jelas. Dan aku tahu, untuk benar-benar memahami kakakku, aku harus berani membuka kembali luka lama. Luka yang selama ini kami tutupi dengan diam. Tahun-tahun yang hilang itu belum selesai bercerita. Dan aku, sebagai adik, tidak bisa lagi berpura-pura tidak mendengarnya. Aku selalu membenci kunjungan ke penjara. Bukan karena tempatnya, tetapi karena perasaan yang menyertainya. Setiap kali melangkah masuk, aku merasa seperti meninggalkan sebagian diriku di luar. Seolah-olah dunia yang kukenal harus berhenti sejenak demi memasuki ruang yang dipenuhi penyesalan, harapan patah, dan doa-doa yang diucapkan setengah berbisik. Sebelum hari pembebasan itu, aku sudah berkali-kali datang ke tempat ini. Namun tidak satupun kunjungan yang benar-benar membuatku siap. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan antara aku dan Ammar, jarak yang dibangun oleh tembok, jeruji, dan waktu yang berjalan tanpa ampun. Setiap kunjungan selalu diawali prosedur yang sama. Pemeriksaan, antrian, wajah-wajah lelah para penjaga, dan tatapan kosong orang-orang yang menunggu giliran bertemu dengan orang tercinta. Aku hafal semuanya, tetapi tetap saja, dadaku selalu terasa sesak. Ammar biasanya sudah menungguku di ruang kunjungan. Ia duduk tenang, tangan terlipat di atas meja, wajahnya datar namun matanya menyimpan banyak cerita. Aku sering bertanya-tanya, cerita mana yang boleh ia bagikan padaku, dan mana yang harus ia simpan sendiri.
Percakapan kami hampir selalu sama. Tentang kesehatannya, tentang makanan, tentang hal-hal kecil yang aman untuk dibicarakan. Kami jarang menyentuh inti dari semua ini. Seolah kami sepakat, tanpa pernah membicarakannya, bahwa kebenaran terlalu rapuh untuk disentuh. Disitulah aku mulai sering melihat Dr. Camelia. Awalnya aku mengira kehadirannya hanyalah kebetulan. Seorang dokter yang bertugas di tempat ini, menjalankan tanggung jawabnya dengan profesional. Namun seiring waktu, aku menyadari bahwa kebetulan itu terlalu sering terjadi. Ia hampir selalu ada saat aku datang. Kadang berdiri di sudut ruangan, berpura-pura memeriksa berkas. Kadang duduk tidak jauh dari kami, memperhatikan Ammar dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang tidak hanya menilai kondisi fisik, tetapi juga membaca isi hati. Aku mulai mengamati dari kejauhan. Cara Ammar menegakkan tubuh saat ia datang. Cara suaranya sedikit melembut saat menyebut namanya. Cara Dr. Camelia menahan senyum, seolah ia takut jika perasaannya terlalu terlihat. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, dan aku bisa merasakannya meski tak satu pun dari mereka mengakuinya. Suatu hari, saat kunjunganku hampir selesai, Ammar tiba-tiba berkata pelan, "Aditya, kamu pulang duluan. Aku mau cek kesehatan sebentar." Aku menoleh padanya, terkejut. Biasanya pemeriksaan dilakukan di hari lain, bukan di sela kunjungan keluarga. Aku mengangguk, meski perasaanku tidak sepenuhnya tenang. Aku berdiri, bersiap pergi, tetapi langkahku terhenti ketika aku melihat Dr. Camelia berdiri di dekat pintu ruangan kecil di ujung lorong. Ia menatap Ammar dengan serius, lalu mengangguk pelan. Aku keluar dengan perasaan yang tidak bisa kuterjemahkan. Dari balik dinding, aku mendengar suara samar. Bukan percakapan medis. Tidak ada istilah rumit atau nada formal. Yang terdengar justru suara lirih, penuh kehati-hatian, seolah setiap kata bisa melukai jika diucapkan terlalu keras. Aku tidak berniat menguping. Namun suara itu mengejarku. Saat itulah aku menyadari, Ammar tidak sepenuhnya sendirian di tempat ini. Ada seseorang yang menemaninya, bukan hanya sebagai tenaga medis, tetapi sebagai manusia yang peduli. Kesadaran itu seharusnya membuatku lega. Tetapi yang kurasakan justru sebaliknya. Ada rasa cemburu yang tidak adil, rasa bersalah karena aku tidak bisa berada di sisinya setiap hari, dan rasa takut bahwa aku tidak lagi mengenal kakakku sepenuhnya. Kunjungan-kunjungan berikutnya semakin memperjelas perasaanku. Ammar sering terlihat lebih tenang setelah bertemu Dr. Camelia. Wajahnya yang biasanya tegang menjadi sedikit lebih rileks. Ia bahkan sesekali tersenyum dengan cara yang sudah lama tidak kulihat. Namun setiap kali aku bertanya, ia selalu menjawab singkat. "Dia cuma dokter." Aku ingin percaya. Namun naluriku berkata lain. Ada satu kunjungan yang tidak pernah bisa kulupakan. Hari itu, Ammar terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya cekung, dan gerakannya lebih lambat. Aku panik, menanyakan kondisinya berkali-kali, tetapi ia hanya menjawab bahwa ia baik-baik saja. Dr. Camelia datang dengan wajah tegang. Ia memeriksa Ammar dengan cepat, lalu meminta izin padaku untuk berbicara berdua dengannya. Aku mengangguk, meski hatiku terasa ditinggalkan. Aku duduk di bangku luar ruangan, menunggu dengan gelisah. Waktu berjalan lambat, terlalu lambat. Ketika mereka keluar, wajah Dr. Camelia terlihat basah. Bukan oleh keringat, tetapi air mata yang belum sempat ia hapus sepenuhnya. Ammar berjalan di belakangnya, ekspresinya kosong. Aku berdiri, hendak bertanya, tetapi Ammar hanya menggeleng pelan. "Tidak sekarang," katanya. Kalimat itu terdengar seperti permintaan, tetapi juga perintah. Sejak hari itu, aku berhenti memaksa. Aku memilih menjadi pengamat, menyimpan semua kecurigaan di dalam hati. Aku tahu, ada rahasia yang sedang dijaga dengan susah payah. Dan rahasia itu bukan hanya tentang kondisi kesehatan Ammar, tetapi tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang melibatkan keputusan. Sesuatu yang melibatkan perasaan. Di balik dinding penjara itu, bukan hanya kebebasan Ammar yang terenggut. Ada bagian dari hidupnya yang berubah selamanya. Dan aku, sebagai adik, hanya bisa berdiri di luar, mencoba memahami dari potongan-potongan kecil yang tidak pernah utuh. Kini, setelah ia bebas, kenangan itu kembali menghantuiku.
Tatapan Dokter Kamelia, diam Ammar, dan tahun-tahun yang kami lewati dengan setengah kebenaran. Aku mulai mengerti satu hal yang selama ini kutakuti. Tidak semua penjara memiliki jeruji. Dan tidak semua kebebasan datang tanpa harga. Hari pembebasan itu seharusnya menjadi hari paling ringan dalam hidup kami. Setidaknya, itulah yang selalu kubayangkan selama bertahun-tahun menunggu. Hari ketika beban runtuh, ketika napas bisa dihela tanpa rasa takut, ketika masa lalu akhirnya ditutup dengan sebuah pintu yang dikunci rapat. Namun kenyataan tidak pernah sesederhana bayangan. Setelah pelukan singkat di depan gerbang penjara, kami pulang dalam diam yang aneh. Ammar duduk di ruang tamu, memandang sekeliling rumah seolah mencoba mengenali kembali tempat yang dulu ia tinggalkan. Setiap sudut tampak sama, tetapi matanya menatap dengan jarak, seperti orang yang kembali ke rumah lama yang sudah tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Aku berdiri di dekat pintu, memperhatikannya tanpa berani menyela. Ada kegugupan di udara. Bukan kegugupan karena canggung, tetapi karena ada terlalu banyak hal yang tidak terucap. Dokter Kamelia masih ada di sana. Ia berdiri agak menjauh, dekat jendela, seolah memberi ruang, namun jelas tidak ingin benar-benar pergi. Tangisannya di depan gerbang penjara masih terngiang di kepalaku. Tangisan yang tidak biasa. Tangisan yang tidak terdengar seperti seseorang yang sekadar bahagia melihat orang bebas. Aku sudah melihat banyak tangisan selama hidupku. Tangisan lega, tangisan kehilangan, tangisan pura-pura, bahkan tangisan yang dibuat-buat untuk konsumsi orang lain. Tetapi tangisan Dokter Kamelia pagi itu berbeda. Ada kepanikan di sana. Ada ketakutan yang mencoba disembunyikan oleh bahunya yang bergetar. Dan aku tidak bisa melupakannya. Aku mau ke kamar, kata Ammar akhirnya. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk. Istirahatlah. Ia berdiri, melangkah perlahan ke arah kamar lamanya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai itu bukan lagi pijakan yang ramah. Pintu kamar tertutup pelan, tanpa suara keras, tanpa drama. Tinggallah aku dan Dokter Kamelia di ruang tamu. Keheningan menggantung di antara kami. Aku menatap jam dinding, berpura-pura sibuk, padahal pikiranku sedang bekerja keras menyusun keberanian. Ada pertanyaan yang sudah terlalu lama berdiam di dadaku. Terima kasih, kataku akhirnya. Sudah membantu kakak saya selama ini. Ia menoleh. Matanya merah, tetapi tatapannya berusaha tenang. Saya hanya melakukan tugas saya. Jawaban itu rapi. Terlalu rapi. Aku mengangguk pelan. Dia sering menyebut nama dokter. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Dia pasien yang kuat. Aku ingin tertawa, tetapi tidak ada yang lucu dari situasi ini. Ammar kuat, ya. Tetapi aku tahu, tidak ada manusia yang bisa bertahan di tempat seperti itu sendirian. Dan aku juga tahu, kekuatan Ammar bukan hanya miliknya sendiri. Aku memberanikan diri melangkah lebih dekat. Tangisan dokter tadi pagi, apakah kakak saya baik-baik saja? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa basa-basi. Aku lelah berputar-putar. Dokter Kamelia terdiam. Lama. Terlalu lama untuk sebuah jawaban sederhana. Ia menunduk, menghela napas, lalu menatapku lagi. Dia bebas, katanya pelan. Itu yang penting. Ada jeda di antara kalimat-kalimatnya. Jeda yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Aku ingin mengejarnya. Meminta penjelasan. Mengguncang bahunya dan memaksanya berkata jujur. Namun sesuatu dalam tatapannya menahanku. Tatapan orang yang sedang berdiri di tepi jurang, menimbang apakah harus melompat atau mundur. Aku memilih diam. Hari itu berjalan lambat. Ammar tidak keluar kamar hingga sore. Aku membiarkannya. Ada masa-masa di mana kehadiran orang lain justru menjadi beban. Aku tahu itu. Aku pernah mengalaminya sendiri, meski dalam bentuk yang jauh lebih ringan. Menjelang malam, Dokter Kamelia pamit. Ia berdiri di depan pintu, ragu-ragu, seperti seseorang yang meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Jaga dia, katanya padaku. Aku mengangguk. Kami keluarga. Ia tersenyum lagi, senyum yang kali ini terasa getir. Itu sebabnya. Pintu tertutup. Aku berdiri lama di sana, memikirkan makna kalimatnya.
Malam datang dengan sunyi yang berbeda. Tidak ada suara langkah penjaga, tidak ada pintu besi, tidak ada pengumuman. Namun aku bisa merasakan bahwa kebebasan Ammar masih rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak oleh sentuhan yang salah. Aku mengetuk pintu kamarnya. "Mar, aku boleh masuk?" "Masuk," jawabnya. Kamar itu hampir tidak berubah. Poster lama masih tergantung, meja kecil masih di tempat yang sama. Namun Ammar duduk di tepi ranjang dengan punggung sedikit membungkuk, seperti orang yang membawa beban tak terlihat. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. "Aku cuma butuh waktu." Aku duduk di kursi. Camelia kelihatan sangat terpukul hari ini. Nama itu keluar dari mulutku dengan sengaja. Ammar menarik napas dalam. "Dia orang baik." "Kak," aku menatapnya serius, "aku adikmu. Aku tahu kapan kamu menyembunyikan sesuatu." Ia tersenyum tipis, senyum lelah. "Tidak semua hal bisa diceritakan, Dit. Aku tidak minta semuanya," kataku pelan. "Aku hanya ingin tahu apakah kebebasan ini benar-benar aman." Kalimat itu menggantung di udara. Ammar tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, lalu menutup mata sejenak. Saat ia membukanya kembali, aku melihat sesuatu yang jarang kulihat darinya. Ketakutan. "Ada harga yang harus dibayar," katanya akhirnya. "Dan belum semuanya lunas." Dadaku mengencang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar, mendengarkan suara napas Ammar dari kamar sebelah. Setiap tarikan napasnya mengingatkanku pada satu hal yang semakin jelas. Tangisan Dokter Camelia bukan tangisan lega. Itu adalah tangisan seseorang yang tahu, badai belum selesai. Dan aku, Aditya Zoni, berada tepat di tengah badai itu, meski belum sepenuhnya mengerti arah anginnya. Hari-hari setelah kepulangan Ammar berjalan dengan irama yang ganjil. Tidak ada kegembiraan yang meledak-ledak seperti yang sering kulihat di kisah orang lain. Tidak ada tawa panjang, tidak ada pesta kecil, tidak ada foto-foto yang dipamerkan. Yang ada hanyalah rutinitas pelan, hati-hati, seolah kami semua takut membuat suara terlalu keras dan memecahkan sesuatu yang rapuh. Ammar lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Kadang ia duduk di teras saat sore, memandang jalan tanpa tujuan jelas. Aku tidak mengusiknya. Aku belajar bahwa diam adalah bahasa baru yang harus kupahami jika ingin tetap dekat dengannya. Namun semakin aku diam, semakin keras pikiranku bekerja. Dokter Camelia tidak muncul lagi setelah hari itu. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada kunjungan lanjutan. Kepergiannya terlalu tiba-tiba untuk seseorang yang sebelumnya begitu hadir. Dan justru ketidakhadiran itulah yang membuat keberadaannya semakin terasa. Aku mulai mengingat kembali setiap detail kecil yang dulu kuabaikan. Cara Ammar selalu tampak lebih tenang setelah bertemu dengannya. Cara ia menyebut namanya tanpa embel-embel formal. Cara Dokter Camelia menatap kakakku, bukan seperti dokter pada pasien, tetapi seperti seseorang yang takut kehilangan. Potongan-potongan itu kini menyatu menjadi gambaran yang tidak bisa lagi kuanggap kebetulan. Suatu pagi, aku menemukan Ammar duduk di meja makan dengan secangkir teh yang sudah dingin. Tatapannya kosong, seperti sedang berada di tempat lain. Aku duduk di depannya tanpa suara. "Kamu tidak tidur?" tanyaku. Ia menggeleng pelan. "Sulit." Aku mengangguk. Aku tidak bertanya lebih jauh. Namun saat itu, aku melihat sesuatu di atas meja. Sebuah amplop coklat, tipis, terlipat rapi. Namanya tertulis di sudut kiri dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas. Tulisan Dokter Camelia. Aku menatap amplop itu lebih lama dari seharusnya. Ammar menyadarinya dan refleks menarik amplop tersebut mendekat ke dadanya. "Dari dokter?" tanyaku, berpura-pura santai. "Ya," jawabnya singkat. "Isinya apa?" Ia ragu sejenak. "Hal-hal medis." Aku hampir tersenyum. Hampir. Jawaban itu terdengar seperti jawaban-jawaban sebelumnya. Aman. Tertutup. Tidak mengundang pertanyaan lanjutan. Namun aku sudah terlalu lama hidup di antara jawaban aman. Aku lelah. "Ammar," kataku pelan, tetapi tegas, "aku tidak bodoh." Ia mengangkat wajahnya. Tatapan kami bertemu.
Untuk sesaat, kakakku terlihat seperti dulu, kakak yang selalu jujur padaku. Namun kemudian ekspresinya berubah, menutup diri lagi. Apapun yang kamu pikirkan, katanya, tidak semuanya benar. Dan tidak semuanya salah, balasku. Keheningan kembali menyergap. Aku bangkit dari kursi, mengambil gelasku sendiri, lalu berjalan ke dapur. Namun di dalam kepalaku, sesuatu sudah mulai retak. Bukan karena satu amplop, tetapi karena akumulasi kebohongan kecil yang terus ditumpuk. Siang harinya, aku menerima pesan singkat dari nomor yang tidak tersimpan. Aku hampir mengabaikannya, sampai membaca isinya. Apakah kita bisa bertemu? Ada hal yang perlu kamu ketahui. Tidak ada nama. Namun aku tahu siapa pengirimnya. Aku menatap layar lama sekali sebelum akhirnya membalas. Kapan dan di mana? Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Tempat yang netral, seolah dirancang untuk percakapan yang tidak ingin didengar orang lain. Dokter Camelia sudah duduk lebih dulu saat aku datang. Wajahnya terlihat lebih pucat dari terakhir kali kami bertemu. Terima kasih sudah datang, katanya. Aku duduk di depannya. Dokter ingin bicara tentang apa? Ia menautkan jari-jarinya, lalu melepaskannya lagi, gelisah. Tentang Ammar. Aku menghela napas. Saya sudah menduganya. Ia menatapku tajam. Kamu tahu lebih banyak dari yang kamu tunjukkan. Aku adiknya, kataku. Itu tugasku. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. Kalau begitu, kamu juga harus tahu bahwa tidak semua yang terjadi pada Ammar tercatat secara resmi. Dadaku mengencang. Maksud dokter? Dokter Camelia menunduk. Selama masa penahanan, ada kondisi yang rumit. Tekanan mental, gangguan tidur, dan beberapa hal lain yang jika dicatat apa adanya, bisa memperpanjang prosesnya. Aku mulai memahami arah pembicaraan ini, dan itu membuatku tidak nyaman. Dokter mengubah catatan, tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Diamnya adalah jawaban paling jujur. Kenapa? Suaraku bergetar, meski aku berusaha menahannya. Ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Karena jika aku tidak melakukannya, Ammar mungkin tidak akan keluar hari itu. Aku bersandar di kursi. Dunia terasa berputar sedikit lebih cepat. Jadi kebebasannya. Bukan kebohongan, potongnya cepat. Lebih seperti penundaan kebenaran. Aku tertawa kecil, tanpa humor. Dokter tahu arti kalimat itu? Ia mengangguk. Aku tahu risikonya. Kenapa tetap dilakukan? Ia menatapku, lama, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, karena aku mencintainya. Kalimat itu jatuh seperti batu. Tidak ada musik dramatis. Tidak ada kilat atau petir. Hanya keheningan yang berat dan dada yang terasa sesak. Semua potongan yang selama ini berserakan kini tersusun rapi, terlalu rapi hingga menyakitkan. Ammar tahu, tanyaku. Ia mengangguk pelan. Dia tidak pernah memintaku. Aku yang memilih. Aku menutup mata sejenak. Saat membukanya kembali, aku merasa lebih tua dari usiaku. Kamu sadar, kataku perlahan, bahwa jika ini terungkap, hidup kalian berdua bisa hancur. Aku sadar, jawabnya. Dan aku siap. Aku ingin marah. Ingin berteriak. Ingin menyalahkannya atas semua kebingungan yang kini kupikul. Namun yang kurasakan justru sesuatu yang lain. Takut. Takut karena rahasia ini terlalu besar. Takut karena aku kini ikut memegangnya. Saat aku pulang, Ammar sedang duduk di teras. Ia menatapku seolah tahu aku baru saja menemukan sesuatu yang penting. Kamu bertemu dia, katanya. Aku mengangguk. Ya. Dan sekarang kamu tahu, lanjutnya. Aku duduk di sampingnya. Kamu menyeretku ke dalam ini. Ia menunduk. Aku tidak punya pilihan lain. Aku menatap kakakku, lelaki yang selama ini kulindungi dengan kepercayaanku. Rahasia ini mulai retak, Mar. Dan kalau pecah, kita semua yang akan terluka. Ia menatap ke depan, ke jalan yang sepi. Aku tahu. Sore itu, angin bertiup pelan. Terlalu pelan untuk membawa pergi beban di dada kami.
Aku menyadari satu hal yang tidak bisa lagi kuhindari. Kebebasan Ammar berdiri di atas fondasi yang rapuh. Dan aku, suka atau tidak, kini menjadi bagian dari fondasi itu. Sejak pertemuanku dengan Dr. Camelia, waktu seolah bergerak dengan cara yang berbeda. Setiap jam terasa lebih panjang, setiap detik membawa beban yang tidak pernah kuminta. Rahasia itu kini hidup bersamaku, duduk di antara napasku, menyelinap di sela-sela pikiranku, dan membuatku sulit membedakan mana yang benar dan mana yang seharusnya kulakukan. Aku memandang Ammar dari kejauhan. Kakakku terlihat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya berdiri di atas kebohongan yang rapuh. Ia bangun pagi, minum teh, membaca berita singkat, lalu kembali diam. Seolah semuanya sudah selesai. Seolah kebebasan itu cukup. Namun aku tahu, di balik ketenangannya, ada badai yang ditahan dengan susah payah. Aku memilih tidak langsung bicara. Bukan karena aku takut, tetapi karena aku ingin melihat sejauh apa Ammar akan bertahan dengan diamnya. Aku ingin tahu, apakah ia akan memilih jujur, atau terus membiarkan aku berdiri di pinggir jurang tanpa tahu kedalamannya. Hari ketiga setelah pertemuanku dengan Dr. Camelia, aku menemukan Ammar di ruang tengah, menatap berkas-berkas lama yang tersimpan di lemari. Berkas perkara. Dokumen yang dulu menjadi mimpi buruk keluarga kami. Tangannya sedikit gemetar saat membalik halaman demi halaman. "Kamu mencarinya lagi?" tanyaku. Ia terkejut, lalu tersenyum kecil. Aku ingin memastikan. Memastikan apa? Aku mendekat. Bahwa semua ini benar-benar sudah selesai. Aku menahan napas. "Mar, kamu tahu itu tidak sepenuhnya benar." Ia berhenti bergerak. Wajahnya mengeras. "Camelia bicara padamu." Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Aku duduk di depannya. "Ya. Dan sekarang aku ingin mendengarnya darimu, bukan dari orang lain." Ammar menutup berkas itu perlahan. "Tidak ada yang berubah, Dit. Aku sudah bebas." "Kamu bebas karena kebenaran ditunda," kataku tajam. "Itu bukan bebas. Itu menunggu giliran." Ia bangkit berdiri. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang, aku melihat amarah di matanya. Bukan amarah yang meledak, tetapi amarah yang dingin, berbahaya. "Kamu pikir aku tidak tahu risikonya?" katanya. "Kamu pikir aku tidur nyenyak setiap malam?" "Aku tidak peduli soal tidurmu," jawabku. "Aku peduli karena suatu hari, kebenaran itu bisa menghancurkanmu. Dan aku akan berdiri di sana sebagai adik yang tahu semuanya tetapi memilih diam." Ia mengusap wajahnya kasar. "Aku tidak pernah meminta Camelia melakukan itu." "Aku tahu," kataku. "Tapi kamu juga tidak menghentikannya." Kalimat itu menampar lebih keras dari yang kuduga. Ammar terdiam. Dadanya naik turun, napasnya berat. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya akhirnya, suaranya serak. "Kebenaran," jawabku tanpa ragu. "Seluruhnya." Ia duduk kembali. Lama. Seolah mengumpulkan kepingan dirinya yang tercerai-berai. "Di dalam sana," katanya pelan, "aku hampir kehilangan akal sehatku. Setiap malam aku berpikir hidupku sudah selesai. Camelia adalah satu-satunya orang yang melihatku bukan sebagai tahanan. Aku mendengarkan, meski dadaku terasa sesak. Dia tahu kondisiku memburuk, lanjutnya. Jika dicatat apa adanya, proses hukumku bisa berbelit lebih lama. Dia memilih jalan yang salah, dan aku membiarkannya karena aku ingin keluar. Aku ingin hidup." Aku menunduk. Kata-kata itu jujur, dan justru itulah yang menyakitkan. "Kamu mengerti," katanya lirih, "aku lelah menjadi simbol kesalahan." "Aku mengerti," jawabku pelan. "Tapi mengerti tidak berarti membenarkan." Keheningan kembali menyelimuti kami. Namun kali ini, keheningan itu berbeda. Lebih berat. Lebih nyata. Malam itu, aku tidak pulang. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakiku membawaku ke tempat-tempat yang dulu sering kukunjungi bersama Ammar. Setiap sudut kota terasa asing. Seolah aku berjalan di hidup orang lain. Pikiranku terus berputar pada satu pertanyaan. Sampai kapan rahasia ini bisa disembunyikan? Keesokan harinya, jawaban itu datang tanpa diundang. Telepon Ammar berdering berkali-kali.
Ia tidak mengangkatnya. Wajahnya pucat saat melihat nama yang tertera di layar. Aku sempat melirik. Nomor tidak dikenal. Beberapa menit kemudian, telepon rumah berbunyi. Aku mengangkatnya. Aditya Zoni, suara di seberang terdengar formal. Ya. Kami perlu berbicara mengenai kondisi medis saudara Ammar selama masa penahanan. Dunia seakan berhenti berputar. Ada ketidaksesuaian data yang perlu diklarifikasi, lanjut suara itu. Kami akan menghubungi kembali untuk pertemuan resmi. Telepon terputus. Aku berdiri terpaku, merasakan darahku mengalir lebih cepat dari biasanya. Aku menoleh ke Ammar. Ia sudah berdiri di belakangku, wajahnya kehilangan warna. Mereka mulai bergerak, katanya pelan. Aku mengangguk. Ini yang kutakutkan. Ia tertawa pendek, tanpa humor. Jadi inilah kebebasan itu. Kami duduk berhadapan, dua bersaudara yang terikat oleh darah dan kini juga oleh rahasia. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Kebenaran yang terlambat itu mulai mengejar kami, langkah demi langkah. Dan aku tahu, sejak hari itu, tidak ada jalan kembali. Puncak dari semua ini baru saja dimulai. Sejak panggilan telepon itu, rumah kami tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena suara, tetapi karena ketegangan yang menggantung di udara, menempel di dinding, di langit-langit, di setiap sudut yang biasanya terasa akrab. Aku bisa merasakannya bahkan saat aku menutup mata. Seperti ada jam tak terlihat yang terus berdetak, menghitung mundur menuju sesuatu yang tak bisa kami hindari. Ammar menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Jika dulu diamnya terasa sebagai bentuk penyesuaian, kini diam itu berubah menjadi kewaspadaan. Setiap kali ponselnya berbunyi, bahunya menegang. Setiap kali ada kendaraan berhenti di depan rumah, ia menoleh cepat, seolah menunggu seseorang datang menjemputnya kembali ke tempat yang baru saja ia tinggalkan. Aku mengamatinya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada marah yang belum tuntas, ada iba yang tidak bisa kutahan, dan ada rasa bersalah karena aku pun ikut berdiam selama ini. Kami terjebak dalam lingkaran keputusan yang dibuat oleh orang-orang dewasa, namun konsekuensinya jatuh tepat di pangkuan kami. Dokter Camelia akhirnya datang 3 hari setelah panggilan itu. Aku sedang duduk di ruang tengah saat bel rumah berbunyi. Dari cara bunyinya saja, aku tahu, itu bukan tamu biasa. Aku berdiri, membuka pintu, dan mendapati ia berdiri di sana dengan wajah yang lebih pucat dari terakhir kali kami bertemu. Matanya cekung, lingkar gelap di bawahnya tak lagi bisa disembunyikan oleh riasan tipis. Ammar di rumah? Tanyanya pelan. Aku mengangguk dan memberi jalan. Ammar keluar dari kamarnya begitu mendengar suara itu. Untuk sesaat, mereka hanya saling menatap. Tidak ada pelukan. Tidak ada sapaan hangat. Hanya dua orang yang tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Kami duduk bertiga di ruang tengah. Aku bisa merasakan denyut di pelipisku semakin kuat. Percakapan ini tidak akan ringan, dan aku tidak berniat pergi. Jika selama ini aku dianggap hanya adik yang tidak perlu tahu banyak, hari itu aku memilih berdiri sebagai orang yang ikut menanggung akibat. Mereka mulai mencurigai laporan medis, kata Dokter Camelia membuka pembicaraan. Suaranya tenang, tetapi jemarinya gemetar saat diletakkan di pangkuan. Ammar mengangguk. Mereka sudah menelepon. Ada audit internal, lanjutnya. Dan jika mereka menggali lebih dalam, mereka akan menemukan ketidaksesuaian. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Seberapa parah? Dokter Camelia menatapku, lalu menunduk. Cukup untuk menyeretku ke sidang etik. Dan cukup untuk membuka kembali kasus Ammar. Kata-kata itu jatuh berat. Aku mendengar napasku sendiri terdengar terlalu keras. Ammar memejamkan mata, seolah kalimat itu sudah lama ia tunggu, meski ia berharap tidak pernah mendengarnya. Jadi ini akhirnya, katanya lirih. Aku kembali ke titik awal. Belum tentu, potong Dokter Camelia cepat. Masih ada satu jalan. Aku tidak menyukai cara ia mengucapkannya. Terlalu terlatih. Terlalu siap. Apa itu? Tanyaku. Ia menarik napas dalam. Aku bisa mengaku. Mengatakan bahwa semua keputusan medis itu murni kesalahanku. Bahwa Ammar tidak tahu apa-apa. Aku tertawa pendek, pahit. Dan kamu pikir mereka akan percaya?
Percaya atau tidak, jawabnya, itu akan memberi jarak. Ammar tidak langsung ditarik kembali. Aku menoleh ke kakakku. Wajahnya mengeras. Tidak, katanya tegas. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung semuanya. Dokter Kamelia menggeleng. Ini pilihanku sejak awal. Ini bukan soal pilihan, suara Ammar meninggi, retak. Ini soal kebenaran. Aku tahu. Aku membiarkannya. Itu cukup. Aku melihat sesuatu yang jarang kulihat pada kakakku. Ketakutan bercampur tekad. Dua hal yang biasanya tidak pernah berjalan beriringan dalam dirinya. Kalian berdua, aku akhirnya bicara, berhenti berbicara seolah ini permainan pengorbanan. Apapun keputusan kalian, dampaknya akan menghantam kita semua. Mereka terdiam. Aku melanjutkan, lebih pelan, jika dokter mengaku, hidupmu akan hancur, Dok. Karir, nama baik, segalanya. Jika Ammar yang maju, kebebasannya mungkin hanya sementara. Dan aku akan berdiri di tengah, menjelaskan pada keluarga mengapa semua ini terjadi. Dokter Kamelia menatapku dengan mata basah. Aku sudah siap kehilangan segalanya. Karena cinta, tanyaku, tajam. Ia mengangguk tanpa ragu. Aku menoleh ke Ammar. Dan kamu? Siap kehilangan apa? Ammar terdiam lama. Terlalu lama. Lalu ia berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, aku sudah kehilangan terlalu banyak. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam dadaku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat kakakku bukan sebagai figur kuat yang harus bertahan, tetapi sebagai manusia yang lelah. Malam itu, tidak ada keputusan final. Dokter Kamelia pulang dengan wajah yang lebih berat dari saat ia datang. Ammar masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Dan aku duduk sendirian di ruang tengah, menatap dinding yang terasa semakin sempit. Aku memikirkan satu hal yang terus menggangguku. Tidak ada pilihan yang benar. Yang ada hanya pilihan yang paling sedikit melukai. Keesokan harinya, Ammar menghampiriku saat aku sedang membuat kopi. Jika mereka memanggilku, katanya tiba-tiba, aku akan bicara. Tanganku berhenti bergerak. Mar, aku tidak akan menyeret Kamelia lebih jauh, lanjutnya. Dan aku tidak ingin kamu hidup dengan rahasia ini seumur hidupmu. Aku menatapnya. Kamu sadar apa artinya itu? Ia mengangguk. Aku kembali mempertaruhkan kebebasanku. Aku ingin menghentikannya. Ingin memaksanya berpikir ulang. Namun di matanya, aku melihat sesuatu yang tidak bisa kutentang. Kejujuran yang datang terlambat, tetapi akhirnya berdiri. Beberapa jam kemudian, panggilan resmi datang. Aku menemani Ammar ke tempat itu. Lorong-lorong gedung terasa dingin, mirip dengan lorong yang dulu hanya bisa kutatap dari luar. Saat ia dipanggil masuk, aku berdiri sendirian, menunggu dengan tangan mengepal. Di dalam ruangan itu, Ammar memilih berkata jujur. Ia mengakui bahwa ia tahu ada laporan yang ditahan. Ia mengakui bahwa ia tidak menghentikannya. Ia mengakui bahwa kebebasannya berdiri di atas keputusan yang salah. Saat ia keluar, wajahnya pucat, tetapi matanya lebih tenang. Apapun yang terjadi setelah ini, katanya padaku, aku tidak lagi bersembunyi. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya sejak ia bebas, aku merasakan kelegaan yang aneh. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena kami akhirnya berhenti lari. Namun aku tahu, ini belum berakhir. Pilihan itu telah dibuat. Dan pilihan itu akan menghancurkan sesuatu. Pertanyaannya hanya satu. Siapa yang akan tersisa setelah semuanya runtuh? Aku selalu percaya bahwa setelah seseorang berkata jujur, hidup akan terasa lebih ringan. Seperti menurunkan beban yang terlalu lama dipikul di punggung. Namun aku keliru. Kejujuran tidak selalu membawa kelegaan. Kadang ia justru membuka pintu menuju ruang yang lebih gelap, lebih dingin, dan jauh lebih sunyi. Hari-hari setelah Ammar memberikan pengakuannya berjalan dengan ketegangan yang hampir tak terlihat, tetapi terasa di setiap tarikan napas. Tidak ada sirene, tidak ada penjemputan paksa, tidak ada berita besar yang langsung meledak. Justru itulah yang membuat segalanya terasa lebih mengerikan. Penantian. Ammar masih tinggal di rumah. Secara hukum, ia belum ditahan kembali.
Namun status itu terasa seperti jeda sebelum palu dijatuhkan. Setiap pagi ia bangun lebih awal, duduk di teras dengan secangkir kopi yang jarang ia habiskan. Tatapannya kosong, tetapi tidak lagi gelisah. Seolah ia sudah menerima apapun yang akan datang. Aku mengamatinya dari balik jendela, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Dokter Camelia menghilang. Bukan menghilang secara harfiah, tetapi ia menarik diri dari semua ruang yang pernah ia tempati. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Aku mendengar dari kabar tak resmi bahwa ia sedang menjalani pemeriksaan etik internal. Statusnya dibekukan sementara. Karir yang ia bangun bertahun-tahun kini tergantung pada satu rangkaian keputusan yang ia ambil karena cinta. Aku tidak tahu harus merasa kasihan atau marah. Suatu sore, aku duduk bersama Ammar di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara. Kami berdua tahu, suara apapun hanya akan mengganggu pikiran yang sudah terlalu penuh. "Kamu menyesal?" tanyaku tiba-tiba. Ammar menoleh. "Menyesal jujur?" "Menyesal semuanya," kataku. Ia terdiam lama, lalu menggeleng pelan. "Aku menyesal terlambat." Jawaban itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Aku pikir dengan keluar dari penjara, semuanya akan berakhir, lanjutnya. Ternyata, penjara itu ikut pulang ke rumah. Aku memahami maksudnya. Jeruji bisa ditinggalkan, tetapi bayangannya tidak. Beberapa hari kemudian, surat resmi datang. Bukan panggilan penahanan, tetapi pemberitahuan lanjutan. Kasus Ammar tidak langsung dibuka kembali, namun status kebebasannya kini berada dalam pengawasan ketat. Setiap langkahnya dicatat. Setiap geraknya diperhatikan. Ia bebas, tetapi diawasi. Dan bagi seseorang yang pernah kehilangan kebebasan, pengawasan adalah bentuk penjara yang lebih halus. Aku melihat perubahan kecil dalam dirinya. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih singkat dalam menjawab pertanyaan orang, dan lebih sering menghindari tatapan mata. Dunia luar terasa tidak ramah, seolah setiap orang menyimpan tuduhan di balik senyum sopan. Aku pun merasakannya. Tetangga yang dulu ramah kini hanya mengangguk singkat. Telepon dari kerabat berisi kalimat yang terdengar peduli, tetapi syarat rasa ingin tahu. Aku mulai memahami bahwa konsekuensi tidak hanya menghampiri pelaku, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, saat hujan turun pelan, bel rumah berbunyi. Aku membukakan pintu dan mendapati Dokter Camelia berdiri di sana. Ia terlihat lebih kurus, lebih lelah, dan jauh lebih rapuh dibanding terakhir kali aku melihatnya. "Aku boleh masuk?" tanyanya. Aku mengangguk, memberi jalan. Ammar keluar dari kamarnya begitu melihatnya. Mereka berdiri berhadapan, canggung, seperti dua orang yang pernah berbagi dunia, lalu kehilangan peta untuk kembali ke sana. "Aku minta maaf," kata Dokter Camelia akhirnya. "Untuk semuanya." Ammar menggeleng. "Aku juga." Kalimat sederhana itu mengandung terlalu banyak makna. Kami duduk bertiga. Keheningan kembali hadir, tetapi kali ini terasa berbeda. Tidak setegang sebelumnya, namun lebih berat, seperti beban yang sudah diterima, tetapi belum bisa dilepaskan. "Mereka akan menjatuhkan sanksi," kata Dokter Camelia. "Aku tidak tahu sejak apa." Ammar menunduk. "Aku tidak pernah ingin ini terjadi." "Aku tahu," jawabnya cepat. "Dan aku tidak menyesal." Aku menatap mereka berdua. Dua orang dewasa yang mengambil keputusan besar dengan hati, bukan dengan kepala. Aku ingin berkata bahwa cinta tidak seharusnya menghancurkan hidup. Namun kalimat itu terdengar terlalu naif untuk situasi ini. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanyaku pada Dokter Camelia. Ia tersenyum tipis. "Menerima." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi aku tahu, menerima adalah pekerjaan paling sulit bagi manusia. Malam itu, setelah ia pergi, Ammar duduk lama di ruang tengah. Aku menemaninya tanpa berkata apa-apa. Ada saat-saat di mana kehadiran lebih penting daripada nasihat. "Kamu tahu," katanya pelan, "aku pikir aku sudah siap menghadapi apapun. Ternyata tidak." Aku mengangguk. Tidak ada yang benar-benar siap. Ia menatapku. "Jika nanti aku harus kembali, jaga ibu." Dadaku mengencang. "Jangan bicara seperti itu." Ia tersenyum kecil.
Aku hanya realistis. Beberapa minggu berlalu. Keputusan demi keputusan mulai dijatuhkan. Dr. Camelia resmi dikenai sanksi berat. Namanya tercoreng. Ammar tetap berada di bawah pengawasan, dengan kemungkinan proses lanjutan yang selalu membayangi. Puncak konflik yang selama ini kami hindari akhirnya berdiri di depan mata, tidak lagi sebagai ancaman samar, tetapi sebagai kenyataan yang harus kami hadapi satu persatu. Aku berdiri di antara mereka, antara kakakku dan kebenaran, antara cinta dan konsekuensinya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami arti dewasa. Bukan tentang membuat pilihan yang benar, tetapi tentang bertahan setelah membuat pilihan yang salah. Dan di tengah semua ini, satu hal menjadi jelas bagiku. Kisah kami belum selesai. Namun jalan kembali ke kehidupan lama sudah tertutup rapat. Ada satu hal yang tidak pernah dipersiapkan siapapun saat berbicara tentang kebebasan. Bukan tentang bagaimana rasanya keluar dari penjara, melainkan tentang bagaimana rasanya hidup setelahnya. Hari-hari kami berjalan dengan sunyi yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang menegangkan seperti sebelum pengakuan Ammar, tetapi sunyi yang penuh bekas. Seperti rumah yang pernah terbakar, apinya sudah padam, tetapi bau hangusnya masih tinggal. Ammar kini menjalani hidup yang serba terbatas. Jadwalnya diatur, langkahnya diawasi, dan setiap keputusan kecil harus dipikirkan 2 kali. Ia tidak lagi bisa berjalan tanpa merasa diikuti oleh bayangan masa lalu. Kebebasan yang ia miliki kini terasa seperti ruang sempit dengan pintu yang selalu terbuka setengah. Cukup untuk bernapas, tetapi tidak cukup untuk berlari. Aku melihatnya berusaha. Ia mulai membantu di rumah. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia sentuh kini ia kerjakan dengan kesungguhan yang hampir berlebihan. Menyapu halaman, memperbaiki keran bocor, menyusun ulang rak buku lama. Seolah dengan merapikan benda-benda, ia bisa merapikan hidupnya sendiri. Aku tidak menghalanginya. Aku tahu, setiap orang mencari caranya sendiri untuk bertahan. Namun di balik semua usaha itu, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi dari wajahnya. Rasa bersalah. Bukan rasa bersalah karena tertangkap, tetapi karena menyeret orang lain ke dalam pusaran keputusannya. Nama Dr. Camelia jarang disebut, tetapi kehadirannya terasa di setiap jeda. Aku tahu, Ammar memikirkannya. Bukan sebagai dokter, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai seseorang yang kehilangan segalanya karena memilih mencintainya. Suatu sore, Ammar duduk di teras dengan tatapan kosong. Aku bergabung di sampingnya, membawa 2 gelas air. Kami duduk tanpa berkata apa-apa cukup lama. Aku bermimpi tadi malam, katanya akhirnya. Mimpi apa? Dia, jawabnya singkat. Aku tidak perlu bertanya siapa. Apa yang terjadi di mimpi itu? Tanyaku pelan. Ammar tersenyum pahit. Dia baik-baik saja. Lebih baik dari dunia nyata. Aku menunduk. Kadang mimpi memang lebih ramah daripada kenyataan. Beberapa hari kemudian, kabar terakhir tentang Dr. Camelia sampai ke telingaku. Ia resmi dikeluarkan dari institusi tempatnya bekerja. Tidak ada upacara, tidak ada perpisahan. Hanya sebuah surat keputusan dan pintu yang tertutup. Aku tidak langsung memberitahu Ammar. Bukan karena ingin menyembunyikan, tetapi karena aku tahu, setiap kabar tentangnya selalu datang dengan luka baru. Namun Ammar tahu juga, entah dari mana. Malam itu, ia duduk di ruang tengah, memegang ponsel tanpa menyalakannya. Tatapannya kosong, lebih kosong dari biasanya. Dia pergi, katanya tiba-tiba. Aku duduk di depannya. Aku tahu. Aku menghancurkan hidup seseorang, lanjutnya, suaranya datar. Kamu tidak sendirian, jawabku. Dia membuat pilihan sendiri. Ia menggeleng. Pilihan itu muncul karena aku ada. Aku tidak bisa menyangkalnya sepenuhnya. Ada hal-hal yang tidak bisa diredakan dengan kalimat penghiburan. Ada kebenaran yang harus dibiarkan terasa pahit agar tidak terulang. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyaku. Ammar terdiam lama. Lalu berkata, menjalani hari. Satu persatu. Itu saja yang bisa kulakukan. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi aku tahu, di baliknya ada perjuangan besar. Bertahan hidup setelah badai bukan tentang langkah besar, tetapi tentang tidak menyerah pada hari yang tampak biasa.
Aku sendiri juga berubah. Aku menjadi lebih peka terhadap keheningan, lebih waspada terhadap kata-kata, dan lebih berhati-hati dalam menilai orang. Aku belajar bahwa kebenaran tidak selalu hadir sebagai pahlawan. Kadang ia datang sebagai penghancur, merobohkan ilusi yang selama ini kita rawat. Hubunganku dengan Ammar juga berubah. Kami tidak lagi berbicara dengan bahasa lama. Ada kehati-hatian, ada jeda, tetapi juga ada kejujuran yang tidak pernah ada sebelumnya. Kami tidak lagi berpura-pura kuat satu sama lain. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik padam. Kami duduk di ruang tengah hanya dengan cahaya lilin. Ammar memandang api kecil itu dengan serius. "Dit," katanya, "kalau waktu bisa diputar kembali, kamu pikir aku akan membuat pilihan yang sama?" Aku memikirkan pertanyaan itu lama. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Tapi aku tahu satu hal. Kamu sekarang bukan orang yang sama." Ia mengangguk. Aku juga merasakannya. Api lilin bergoyang tertiup angin. Bayang-bayang kami bergerak di dinding, membesar dan mengecil. Untuk sesaat, aku merasa seperti melihat dua versi kami. Yang lama, penuh keyakinan dan ketergesaan. Dan yang sekarang, penuh luka tetapi lebih sadar. Beberapa minggu kemudian, keputusan akhir mengenai status Ammar akhirnya turun. Ia tidak kembali ditahan, tetapi kebebasannya tetap dibatasi dalam jangka waktu yang panjang. Tidak ada sorak, tidak ada selebrasi. Hanya napas panjang yang akhirnya bisa ditarik tanpa rasa takut berlebihan. Namun kemenangan kecil itu tidak terasa seperti kemenangan. Ammar menatap surat keputusan itu lama, lalu melipatnya rapi. "Jadi beginilah akhirnya." "Belum berakhir," kataku. "Hanya berubah bentuk." Ia tersenyum tipis. "Kamu selalu pandai merangkai kata." Aku tersenyum balik, meski hatiku berat. Hari itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Gerbang penjara mungkin sudah terbuka lama, tetapi perjalanan setelahnya jauh lebih sulit. Tidak ada peta, tidak ada penunjuk arah yang jelas. Hanya langkah-langkah kecil yang harus diambil dengan kesadaran penuh. Ammar mungkin bebas dari jeruji. Namun ia tidak bebas dari dirinya sendiri. Dan aku, sebagai adiknya, kini memahami peranku dengan lebih jujur. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai hakim, tetapi sebagai saksi. Saksi dari seseorang yang jatuh, bangkit, lalu berjalan tertatih menuju hidup yang tidak pernah sama lagi. Aku dulu berpikir bahwa setiap kisah harus berakhir dengan kepastian. Entah bahagia atau sedih, setidaknya ada satu titik yang bisa disebut selesai. Namun hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Ia tidak menutup pintu dengan rapi, tidak memberi tanda selesai, dan tidak menunggu kita siap untuk melangkah ke bab berikutnya. Hidup hanya berjalan. Dan kita dipaksa berjalan bersamanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak semua keputusan itu dijatuhkan. Waktu tidak menyembuhkan segalanya, tetapi ia memberi jarak. Jarak untuk bernapas. Jarak untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikembalikan seperti semula, sekeras apapun kita menginginkannya. Ammar kini menjalani hari-harinya dengan ritme yang lebih tenang. Tidak mudah, tidak juga ringan, tetapi nyata. Ia tidak lagi berusaha membuktikan apapun pada dunia. Tidak ada keinginan untuk menjelaskan diri, tidak ada dorongan untuk membela nama. Ia memilih hidup sebagai manusia biasa yang belajar dari luka-lukanya sendiri. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari benar-benar tinggi. Ia duduk di teras, menatap jalan yang sama, tetapi dengan pandangan yang berbeda. Dulu, jalan itu adalah simbol kebebasan yang direnggut. Kini, ia adalah pengingat bahwa hidup tetap bergerak, bahkan ketika kita tertinggal. Aku sering duduk bersamanya, tanpa banyak bicara. Kami tidak lagi membahas masa lalu dengan nada emosional. Tidak ada penyesalan yang diulang-ulang, tidak ada andai-andai yang diseret terlalu jauh. Masa lalu sudah mengambil bagiannya. Yang tersisa hanyalah hari ini, dengan segala keterbatasannya. Tentang Dr. Camelia, namanya masih ada di antara kami, meski jarang diucapkan. Ia memilih pergi jauh. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memulai ulang, sejauh mungkin dari bayang-bayang keputusan yang menghancurkan hidup lamanya. Aku tahu itu dari satu pesan singkat yang ia kirim padaku, tanpa banyak kata, hanya ucapan terima kasih dan permintaan maaf yang terasa tulus.
Aku tidak membalas panjang. Ada perpisahan yang tidak membutuhkan dialog. Ammar membaca pesan itu dengan tenang saat aku menunjukkannya. Tidak ada tangis, tidak ada amarah. Hanya senyum kecil yang penuh makna. Dia pantas mendapatkan hidup baru, katanya. Aku mengangguk. Kamu juga. Ia tersenyum tipis. Aku masih belajar mempercayainya. Kalimat itu sederhana, tetapi aku tahu, mempercayai bahwa diri sendiri pantas mendapatkan kehidupan yang layak adalah perjuangan terberat bagi seseorang yang pernah jatuh sejam Ammar. Aku sendiri juga berubah, lebih dari yang kusadari. Menjadi saksi dari semua ini mengajarkanku satu hal penting. Bahwa kebenaran tidak selalu datang sebagai penyelamat. Kadang ia datang terlambat, mematahkan harapan yang sudah terlanjur dibangun, dan memaksa kita menata ulang hidup dari puing-puing. Namun dari puing-puing itulah, sesuatu yang baru bisa tumbuh. Aku tidak lagi melihat Ammar sebagai kakak yang harus selalu kuat. Aku melihatnya sebagai manusia yang memilih jujur meski risikonya besar. Pilihan yang tidak menjadikannya pahlawan, tetapi memberinya kesempatan untuk hidup tanpa topeng. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Ammar berdiri di depan rumah, memandang langit yang berwarna jingga. Aku berdiri di sampingnya. Kamu tahu, katanya pelan, aku dulu takut hari ini tidak akan pernah datang. Hari apa? Tanyaku. Hari di mana aku bisa berdiri tanpa rasa takut, meski tidak sepenuhnya bebas. Aku menatapnya. Takut itu manusiawi. Ia mengangguk. Ya, tapi hari ini, aku tidak lari darinya. Kalimat itu membuat dadaku menghangat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tidak ada jaminan bahwa hidup akan lebih ramah. Tidak ada janji bahwa masa depan akan adil. Namun ada satu hal yang pasti. Kami tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dan itu, bagiku, adalah bentuk kebebasan yang paling jujur. Aku, Aditya Zoni, menutup kisah ini dengan kesadaran yang berbeda dari saat aku berdiri di depan gerbang penjara hari itu. Saat itu, aku menunggu kakakku keluar dari satu penjara. Kini aku mengerti, bahwa penjara yang paling sulit ditinggalkan bukanlah yang terbuat dari besi, tetapi yang dibangun dari rasa takut, rasa bersalah, dan kebohongan yang kita rawat sendiri. Ammar tidak keluar sebagai pemenang. Dr. Camelia tidak keluar sebagai pahlawan. Dan aku tidak keluar sebagai penyelamat. Kami keluar sebagai manusia. Manusia yang patah. Manusia yang belajar. Manusia yang tetap berjalan, meski langkahnya tertatih. Harapan kami memang patah. Namun dari patahan itulah, harapan yang lebih jujur mulai tumbuh. Dan mungkin, itulah akhir yang paling nyata yang bisa dimiliki sebuah kisah.